kemarin itu Ibu sama Mas Rio, suami Mbak Oki sama Mbak Oki dan jamaah juga lagi naik haji ya, simpelnya seperti itu. Dan Ibu memang alhamdulillah sudah menunaikan ibadah haji. Terus juga tapi setelah menunaikan ibadah haji kami yang mendapat kabar sih dan Icis Itu drop gitu, istilahnya drop. boleh bareng ya, bareng aja Rame-rame yuk. Rame-rame yuk. Maaf Besti. Mic-nya turun semua ya. Turunan mic-nya, ya selebrita, mic-nya ketinggian. Berita tinggal semua. Namanya Rol? Jadi ceritanya awalnya kan Ibu sama Mbak Oki ya naik haji, terus alhamdulillah Ibu sudah menyelesaikan ibadah haji ya Mbak Oki ya. Dan selesai lalu Ibu drop. Gimana Mbak Oki ceritanya? iya seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi intinya tadi barusan Masya Allah, alhamdulillah ada Dokter Cindy, ada Ricis, ada suami saya, ada Rian bersama, dan juga cucu-cucu semuanya kita lengkap. Kita rame banget sebenarnya di rumah sakit ini karena mungkin udah pada kangen sama ibu ya, udah kangen sama mbah karena udah 1 bulan gak ketemu. Kami pikir tadi ibu langsung masuk ke ruang rawat inap tadinya. Namun ternyata setelah tadi masuk ke UGD, ibu masih dipasang oksigen, dan kemudian sekarang ibu sudah ada di ruang ICU gitu. Jadi dokter mau melakukan observasi lagi karena kemarin sudah ada gagal jantung ya, sudah berhenti nafas atau berhenti jantung, jadi perlu observasi terlebih dahulu. Sekarang sudah di dalam ruang ICU, sudah dalam keadaan yang lebih stabil alhamdulillah. Jadi paling besok insya Allah kami akan kembali datang ke sini. Mungkin kita bergantian ada ya, bergantian untuk datang ke sini, dan ya tinggal tunggu berikutnya aja seperti apa. Tadi sih terakhir dokter bilang keadaannya sebenarnya sudah stabil, cuman karena ada riwayat kemarin yang berhenti jantung itu atau berhenti nafas itu, namanya apa sih Dek? Apa? Gagal jantung. Berhenti nafas sementara ya. Cardiac Cardiac arrest ya. Karena ada kejadian itu jadi memang harus di ICU lagi gitu. Nah waktu kita sadar menjadi ibu dan Kak, turun dikit, Kak. itu apa sih mungkin yang dikatakan ibu? Ada nggak? Ibu panjang ya ceritanya teman-teman sekalian ya. Jadi ibu kan 2 kali masuk rumah sakit ya di kota Mekah itu. Waktu pertama kali masuk rumah sakit memang yang dirawat di kantor haji Indonesia, rumah sakitnya orang Indonesia, memang ibu mengalami yang namanya delirium. Mungkin dokter Cindy bisa ngejelasin delirium itu apa? Ya, istilahnya tuh simpelnya karena kelelahan, terus juga metabolisme, terus juga kurang minum, nutrisi, kurang tidur segala macam akhirnya mempengaruhi sistem saraf pusat lah. Jadi gangguan kognisi, gangguan fokus, konsentrasi, dan akhirnya bisa mempengaruhi semuanya termasuk sistem pemompaan jantung. Jadi sampai drop. Jadi delirium itu kalau bahasa awamnya ya, kalau yang saya tangkap dari ibu saya, bicara tanpa henti dan beliau nggak sadar apa yang beliau bicarakan gitu. Gangguan kesadaran. Ya, jadi ternyata banyak jemaah haji yang mengalami itu seperti itu. Cuman pada saat ibu koma di ruang ICU ya, ketika saya mengaji ya ibu walaupun terpejam dia mengeluarkan air matanya. Ketika beliau sadar dalam keadaan yang sangat lemah, ketika saya tanya, ibu mau ngaji, ibu ngaku, ibu berjuang ya. Karena ibu saya kan ingin menghafalkan 30 juz Al-Quran. Dia selalu bilang, ya Allah jangan, dulu waktu beliau sehat kemarin ya, nanti kalau saya udah selesai 30 juz lah ya Allah, baru kembali kepadamu, jangan saat ini ya Allah, saya pengen menyelesaikan hafalan saya. Ibu selalu ngomong begitu. Jadi ketika saya berada di ICU, saya katakan, ibu inget kan, ibu pengen banget selesai hafalannya, jadi ibu harus terus berjuang gitu. Dan beliau ngangguk lagi. Jadi saya masih banyak harapan lah sebenarnya ketika berada di ruang ICU di kota Mekah pada saat itu. Seperti itu. Jadi, Ren, turun Ren. sudah? Nggak jemput ke bandara langsung ke sini atau? Oh iya. Iya, tadi sempat ada ada peresmian acara ini, kemudian kita mau jalan ke pas udah di perjalanan nggak keburu macet, ibunya udah udah landing ya, udah mau kesini, jadi kita langsung ke MMC ke rumah sakit. Sempat tadi dokter Mbak Oki bilang katanya mau akan ke sana semua nyusul nih. Oh iya. Oh iya. Itu kita tuh sudah mau booking tiket pesawat, udah hotelnya, Iya, udah. tanggalnya udah. Tinggal berangkat ya besok. Tinggal berangkat berapa gitu. hari kemudian. Tinggal berangkat. Waktu itu kan Cindy mau berangkat, Ricis mau berangkat, Moana mau berangkat, kemudian suaminya Ricis ya, Rian juga mau berangkat. Semuanya udah siap sebenarnya.
Ya itu tadi saya mengatakan bahwa dokter mengatakan mendadak ini ibu boleh pulang gitu. Alangkah baiknya ibu kamu segera pulang ke Indonesia supaya bisa bersama dengan keluarganya itu lebih baik. Jadi semuanya jadi kita cancel. Jadinya Cindy nggak jadi ke Mekah, Ricis nggak jadi ke Mekah, kita semuanya ketemu di Indonesia. Alhamdulillah. Nanti kepulangan ini memang hajinya sudah selesai apa dipercepat karena ibu sakit? Haji kami sudah selesai, alhamdulillah. Ibu juga sudah menyelesaikan rangkaian ibadah hajinya. Makanya waktu itu para saudara bilang, oke, kalau terjadi apa-apa harus terima, karena sebenarnya ibu sudah berada di tanah suci, sudah menyelesaikan rangkaian ibadah haji, sudah dalam kondisi yang istilahnya dalam amalan soleh gitulah. Ya, cuman saya bilang, ya insya Allah mudah-mudahan menerima apapun yang terjadi. Cuma di satu sisi ada harapan besar supaya ibu cepat sembuh. Ya begitu teman-teman semua. Gak ada yang menyangka ya tentang apa yang terjadi waktu pertama kali ibu saya dalam keadaan cardiac arrest itu. Memang saya rekam dan saya kirim ke adik-adik gitu, karena kan pengalaman waktu ayah kami meninggal dunia 2 tahun yang lalu, Ricisnya nggak ada bersama dengan kita kan, dia Ricisnya lagi di gunung pada saat itu. Jadi saya memang merekam untuk saya kirim ke Ricis supaya dia tahu apa yang terjadi kepada ayahnya. Begitu pula ketika di Mekah kemarin, ada beberapa video yang saya rekam untuk saya kirim ke adik-adik saya, terutama memang ke dokter Cindy ya, karena dokter Cindy dan suaminya dokter. Jadi dalam keadaan saya panik, beliau bisa ngasih masukan-masukan. Memang karena beliau dokter mungkin jadi memang lebih tenang gitu, lebih menenangkan saya lah, yang pada saat itu langsung berhadapan dan melihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri apa yang terjadi terhadap ibu. Cuman alhamdulillah intinya ibu sekarang dalam keadaan yang lebih stabil. Ibu ceria di mobil ya sama Icis ya? Iya, saya ini kan orangnya nggak pandai melucu ya, jadi ketika di mobil tadi sama Ricis ibu banyak ketawa gitu, karena kan Ricis orangnya ceria ya. Nah itu dibutuhkan hal-hal kayak gitu supaya ibu lebih banyak senyumnya, karena kan di ICU itu stres loh teman-teman semua. Ibu mengalami namanya delirium ICU, ketika berhari-hari di ICU, ketika sadar berontak gitu, mau pulang berontak, makanya kan tangannya diikat ketika di ICU. Kalau saya tanya sama dokter, apa yang terjadi? Kata dokter, ini delirium ICU. Orang yang sudah lama di ICU itu biasanya banyak yang stres juga, karena di ICU itu kan alat-alat banyak gitu ya, pengobatan ini itu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah stabil dan ibu dalam keadaan tenang, dan kami berharap mudah-mudahan beberapa hari ke depan bisa pulang. Dan saya katakan pada ibu nggak boleh tinggal sendiri, harus tinggal sama anak-anak. Pas sadar dari koma itu sendiri, ibu sendiri punya keinginan yang mungkin ya pengen ketemu dengan semua anak-anak semua. Ibu itu punya, jadi gini, yang bikin ibu semangat itu karena ibu pengen menghafalkan seluruh Al-Quran. Dan setiap bulan September setiap tahun itu pesantren kami itu ada wisuda Quran. Jadi ibu tuh wisuda 10 juz, tahun depan 10 juz, tahun depan 10 juz. Jadi ibu selalu bercita-cita bulan September adalah wisuda Quran. Jadi harusnya ibu akan wisuda 20 juz Quran. Makanya ketika di ICU saya mengatakan ibu mau wisuda kan bulan September, dan beliau mengangguk. Jadi ibu harus semangat, ibu harus kuat. Ternyata semangat dan kekuatan itu bisa pasien itu ternyata harus punya semangat Itu ya. kayak motivasi hidup Iya itu motivasi hidup. sangat-sangat berpengaruh juga secara mental, emosi, dan semangat untuk sembuh itu berpengaruh. Jadi Dari dokter bilang, emosional dan hormonal. iya dokter bilang ibu kamu punya semangat hidup yang tinggi katanya gitu. Ternyata semangat untuk orang yang sakit itu mempengaruhi besar ya. Iya, jadi makanya keluarga dukungan, support, atau misalnya kita kunjungan itu Iya. pengaruh sekali ke semangat pasien untuk sembuh. Dan saya bersyukur di ICU Kota Mekah itu banyak yang menjenguk ibu. Jadi para jemaah-jemaah itu walaupun di ICU ada jam besuknya, tapi para jemaah itu menjenguk ibu. Dan saya lihat kalau ketika dijenguk tuh beliau rasa bahagia, happy gitu, ngerasa ramai gitu kan, ada orang yang perhatian, ada orang yang sayang. Makanya saya ingin mengucapkan terima kasih pada orang-orang yang telah menjenguk ibu, bahkan memasak makanan, bubur-bubur tiap hari diantarin ketika ibu sudah di kamar hotel gitu kan. Saya pikir waktu itu gimana cara menangani ibu nih, karena saya nggak tahu gitu. Ternyata ya Allah bantu, bisa juga, alhamdulillah. Nanti untuk berapa hari ke depan akan dirawat ibu? Beberapa hari ke depan ibu masih ada di ICU, dan semoga nggak lama-lama di ICU, semoga karena hanya observasi kan tadi kata dokter jantungnya, jadi mudah-mudahan bisa kembali ke rawat inap dengan secepat mungkin. Karena kalau di rawat inap kan kita boleh nginap, ada Bisa tidur di dijaga sebelahnya 24 jam gitu ya. Kalau ICU kan ada jam besuknya ya. Ya. Oke, makasih ya. Mendengar sedangkan berjauhan gitu, dokter Cindy sendiri seperti apa waktu itu? Cindy sama Icis terutama ya, apalagi Icis pasti selalu nanya di grup
ngechat kita, ibu gimana sekarang kabarnya gitu. Bahkan misalnya tengah malam ditanya lagi, terus paginya tanya lagi. Bahkan di sini kalau baru bangun tidur pasti langsung ngecek grup family, pasti ada kabar dari Mbak Oki itu sampai ke bawah mimpi biasanya. Jadi lebih khawatir sih gitu. Ya, jadi tugas saya selama di Mekah itu memberikan kabar terus Iya, menerus betul. dengan keluarga yang ada di Indonesia. Karena kan setiap namanya di ICU itu kan fluktuatif ya, kondisi pasien itu kan Tidak terduga tidak juga. terduga gitu. Jadi setiap hari memberikan kabar untuk saudara-saudara, untuk adik-adik. Begitu, jadi saya dan Cindy dan Ricis, kami dari keluarga besar meminta doa terus dari teman-teman semua. Yang paling penting saya bahagia karena sudah kembali ke Indonesia, ke tanah air. Ibu selalu bertanya kapan pulang ke Indonesia, kapan pulang ke Indonesia, sudah rindu dengan tanah air. Dan yang paling penting kami sudah berkumpul semuanya dan ibu dalam kondisi yang lebih stabil. Jadi mudah-mudahan doakan terus semoga ibu bisa berkumpul kembali di rumah bersama dengan kami semua. Terima kasih ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih dokter, makasih Ustazah. Mana ini? Amin. Katakan pada adik-adik jangan malam meninggalkan sholat malam karena dahsyatnya sholat malam itu bisa mengubah keadaan doa-doa. Karena Rasul mengatakan Allah turun di langit bumi di sepertiga malam terakhir untuk berdoa Allah mengabulkan. Mereka dapat mengatakan itu tapi sangat sulit, sangat berat. Oh ya, pada saat pengajian pagi ya, saya berada di situ Bali. Pada saat Islam Jami dan jadi pagi itu Islam Baru. Jadi Ka'bah itu tidak dibiarkan dan terus sehingga tidak tampak. Ka'bahnya itu tetap dengan bungkusnya gitu, dengan kiswahnya. Misalnya kalau kita ganti baju lah istilahnya kan begini kan, ada nggak pakai gitu kan. Tapi kalau Ka'bah itu dia punya cara sendiri sehingga seterusnya tertutup. Jadi diturunkan yang baru, diangkat yang lama seperti itu. Bagaimana keadaan ibu bekerja, kan juga transit ke Indonesia, Masya Allah. Ya, saya dalam kepada keadaan ibu. Langsung. Atau langsung keluar bisa. Kalau naik ke sini bisa. Dokter dan perawat di ICU mengatakan ini kasus yang langka, dalam artian kasus ibu kamu adalah kasus yang sangat berat. Bahkan mereka sempat mengatakan banyak berdoa kepada Allah. Kami sudah memberikan yang terbaik dengan alat-alat terbaik. Jadi berdoa saja kepada Allah. Ketika ibu sudah sembuh dan menyatakan kemudian mereka tidak jadi dilakukan. Semua yang direncanakan untuk operasi ini itu tidak jadi dilakukan. Ibu saya sakit apa? Cardiac arrest, jantungnya berhenti masuk di kota Mekah. Nah, sekarang baru kami mendarat dari Mekah di Indonesia, langsung di perawatannya dilanjutkan lagi di Indonesia. Oh berarti sekarang di UGD gitu? Sekarang di ICU di rumah sakit Pesing. Terima kasih ya, assalamualaikum.